Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerina Zezebusha dengan NIM 21231053 dari Pendidikan IPA A tahun 2021. Kali ini, saya akan membahas singkat mengenai hydropower. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman udah tahu belum apa itu hydropower? Jadi, hydropower atau tenaga air adalah suatu energi alternatif untuk menghasilkan daya listrik dengan memanfaatkan air untuk menyalakan mesin. Secara sederhana, hydropower adalah energi yang dihasilkan dari air yang mengalir. Pembangkit energi yang memanfaatkan air biasanya dilakukan dengan cara membendung aliran air tersebut. Lalu kita bertanya-tanya kan, bagaimana cara kerja dari hydropower ini? Nah, seperti dilansir dari National Geographic, hydropower adalah sebuah sistem pembangkit listrik yang terdiri dari 3 bagian. Pembangkit listrik tempat energi dihasilkan dan yang dapat dibuka serta ditutup untuk mengontrol arus air dan reservoir untuk menampung air. Air di belakang dam mengalir melalui bukaan dan menekan bilah-bilah turbin yang membuatnya berputar. Gerakan turbin inilah yang memproduksi listrik. Besaran listrik yang dihasilkan tergantung pada seberapa jauh air turun dan volume air yang masuk ke sistem. Listrik yang dihasilkan dapat disalurkan melalui sambungan listrik jarak jauh yang akan dialirkan ke kawasan permukiman dan industri. Nah, di Indonesia sendiri, hydropower sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah. Saat ini, mega proyek hydropower yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di Asia Tenggara akan dibangun di Sungai Kayan, yaitu tepatnya di Kalimantan Utara, dan direncanakan akan selesai pada tahun 2024. Sungai Kayan ini memiliki panjang 576 km dengan daerah aliran sungai seluas 36.993,71 km persegi. Hydropower di Sungai Kayan memiliki kapasitas sebesar 9.000 MW. Proyek yang terdiri dari 5 unit memiliki nilai investasi beragam dengan rentang biaya pembangunannya yaitu berkisar antara 2,3 sampai 2,7 juta US dollar per megawatt. Kemudian, jika kita berbicara mengenai keuntungan dan kerugian dari hydropower ini, hydropower memiliki sejumlah keuntungan, yakni biaya yang dikeluarkan hanya untuk pembangunan bendungan. Untuk produksi listrik setelahnya, tidak lagi butuh pendanaan besar karena bergantung pada sumber daya alam yang sudah tersedia. Selain itu, hydropower dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar dan relatif mudah ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan dengan mengontrol aliran air yang masuk ke dalam turbin. Namun, sayangnya, pembangunan dam dapat merusak ekosistem sungai dan sekitarnya, seperti biota endemik dan menggeser permukiman di sekitar sungai. Hydropower juga mengakibatkan kadar oksigen dalam air menjadi rendah. Inilah yang menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Tetapi terlepas dari kerugian yang ditimbulkan oleh hydropower, sumber energi ini masih tetap dinilai lebih bersih dibandingkan dengan energi fosil. Meskipun belum dapat menghasilkan energi yang nol emisi karbon, namun seluruh dunia terus bergerak menuju energi yang semakin bersih. Bahkan, ada beberapa gerakan di berbagai penjuru dunia untuk merestorasi dam yang sudah tidak berfungsi dengan menghancurkan bangunannya dan memulihkan ekosistem sungai seperti sedia kala.